GP Miami kemarin jadi momen perdana untuk menguji apakah modifikasi regulasi 2026 yang sudah disepakati oleh FIA dan tim berjalan sesuai harapan atau tidak. Seperti yang kita tahu, FIA akhirnya memberikan sejumlah perubahan pada regulasi 2026 setelah gelombang protes pada GP Jepang, guna memperbaiki kualitas balapan serta meningkatkan faktor keselamatan. Diturunkannya maksimum recharge ke 7 MJ dan alokasi pengisian baterai yang naik menjadi ke tenaga maksimal 350 kW, diharapkan bisa mengurangi durasi superclip, supaya cara pembalap kemudikan mobil jadi lebih natural, terutama di kualifikasi. Pada GP Miami, F1 sampai memperpanjang durasi sesi latihan bebas kembali ke 90 menit, untuk beri kesempatan pembalap dan tim beradaptasi ke perubahan regulasi, mengingat kemarin adalah sprint weekend. Meskipun terlalu dini untuk beri kesimpulan, namun sejumlah impresi soal modifikasi regulasi 2026 sudah bermunculan dari apa yang kita saksikan sepanjang akhir pekan kemarin di Miami. Secara general, FIA memang bisa memberikan perubahan yang positif dari penurunan maksimum harvest dan naiknya alokasi recharge. Dibanding sebelumnya, di mana pembalap sangat sering menahan kecepatannya di tikungan cepat, seperti yang ditunjukkan di Australia dan Suzuka. Di Miami kemarin, pembalap paling tidak bisa push mobilnya lebih kencang di sektor pertama. Dengan alokasi recharge yang ditambah sampai ke titik maksimal 350 kW, pembalap tidak perlu lagi harus lepas gas atau menahan deployment energi di tikungan cepat, dan daya baterai tetap bisa terisi dengan kondisi gaspol. Untuk superclip, seperti dugaan kami, memang tidak bisa dihilangkan selama power split mesinnya masih mendekati 50-50, karena ketergantungan mobil terhadap tenaga baterai masih sangat besar. Namun pemakaian dan durasinya setidaknya sudah bisa dikurangi, meski tidak begitu signifikan. Di lurusan back straight, yang punya panjang 1,2 km, memang superclipnya cukup terasa, dan defisit kecepatannya bisa lebih dari 30 km per jam dari top speed. Tapi di saat yang sama, top speed yang dicapai oleh pembalap rata-rata juga cukup tinggi, karena mereka bisa mencapai kecepatan lebih dari 330 km per jam, yang membutuhkan konsumsi energi yang besar. Sisi positifnya adalah kecepatan optimal mobil bisa berlangsung lebih lama, yang menandakan kurva deployment baterai yang lebih stabil dari pembatasan harvesting. Itu membuat cara pembalap dalam kemudikan mobil jadi lebih natural, meskipun memang masih alami superclip karena habis baterai. Lalu, secara catatan waktu, pole position Kimi Antonelli kemarin juga cuma terpaut 1,5 detik dari pole Verstappen di Miami tahun lalu, yang membantah narasi jika mobil F1 akan jadi lebih lambat dari 3 race sebelumnya. Oscar Piastri dan Kimi Antonelli mengakui kalau modifikasi tersebut bisa bantu pembalap untuk lebih push mobilnya saat kualifikasi yang terasa lebih baik. Meskipun harus diakui juga, memang ada hal-hal negatif yang masih sama, dan tidak ada perubahan di regulasi 2026. Salah satu tujuan modifikasi regulasi adalah untuk mencegah adanya perbedaan kecepatan yang signifikan antara satu pembalap dengan pembalap lain, karena perbedaan mode baterai. Itu adalah faktor pemicu insiden Ollie Bearman dan Franco Colapinto pada GP Jepang yang memantik tekanan bagi FIA untuk ubah regulasi. Namun yang terjadi di Miami kemarin, hal serupa masih terjadi dengan sejumlah manuver yang dibuat terlalu mudah karena perbedaan kecepatan yang besar, seperti beberapa manuver Russell ke Hamilton, lalu Antonelli ke Leclerc, serta Piastri kepada Verstappen yang mana perbedaan kecepatannya cukup masif di tengah lurusan. Tidak ada yang berubah terlalu banyak dari aspek kualitas balapan, dengan masih terjadinya saling balas menyalip atau yo-yo racing, karena faktor pemakaian baterai serta overtake mode. Pembalap masih harus menjaga kecepatannya di tikungan untuk berpikir 2 kali sebelum memakai energi baterainya untuk salip mobil di depannya. Max Verstappen mengakui hal itu, dan dia masih tidak menyukai gaya balap di mana kecepatan di lurusan harus ditentukan dari seberapa hati-hati pembalap menjaga baterainya di tikungan. Satu aspek yang mungkin bakal kurang disukai dari modifikasi regulasi 2026 adalah cara tim dalam maksimalkan manajemen baterainya justru semakin kompleks. Ternyata tidak semua sirkuit mendapatkan penurunan energi harvesting sampai 7 MJ, dan pada beberapa kondisi, harvesting optimalnya masih berada di kisaran 8 sampai 9 MJ. Bahkan, setiap sirkuit akan mendapatkan alokasi energi harvesting yang berbeda-beda dan akan diatur oleh FIA di setiap akhir pekannya. FIA bahkan sampai mengatur di tikungan mana saja energinya akan dibatasi, lalu di area mana saja baterai boleh di-reset, dan beberapa megajoule alokasi yang diperbolehkan.
Semua itu justru membuat regulasi 2026 jauh lebih kompleks dan semakin memperkuat faktor software yang menentukan bagaimana pembalap harus kemudikan mobilnya. FIA memang mau tidak mau harus mengatur sampai sedemikian rupa karena ada kekhawatiran dengan modifikasi alokasi harvesting dan superclip itu akan menimbulkan masalah dengan pemakaian baterai yang lebih boros. Oleh karena itu, FIA memberikan aturan yang jauh lebih ketat supaya tim tidak eksploitasi ruang dari pemakaian MGUK di power maksimalnya. Secara keseluruhan, seperti yang kami katakan pekan lalu, bahwa FIA tidak punya pilihan selain bermain pragmatis dalam modifikasi regulasi 2026. Tapi setidaknya mereka bisa dapatkan solusi untuk mengurangi superclip saat kualifikasi dan mengembalikan kepercayaan pembalap terhadap langkah-langkah positif yang dilakukan FIA. Bahkan lebih jauh lagi, FIA lewat Presiden Mohammed bin Sulayem sudah beri konfirmasi secara terbuka jika target mereka untuk regulasi mesin F1 selanjutnya adalah kembali ke mesin V8. Ben Sulayem berikan target pada 2030 mendatang, namun dia sendiri ungkapkan kalau secara realistis, regulasi mesin baru bisa diterapkan pada 2031 dengan skenario resistensi dari pabrikan. Ia dengan tegas mengatakan kalau kembalinya mesin V8 hanya menunggu waktu saja, dan FIA punya power untuk mewujudkannya tanpa perlu lakukan voting dari pabrikan. Ben Sulayem paham dengan kondisi F1 saat ini yang sudah terlalu disetir oleh kepentingan pabrikan otomotif, seperti yang dikatakan oleh Stefano Domenicali dan Nicolas Tombazis pekan lalu. Ia secara tersirat menegaskan kalau FIA tidak akan membiarkan F1 dikendalikan lagi oleh agenda pabrikan, dan mulai memprioritaskan bagaimana pendekatan yang sepantasnya F1 ambil untuk tetap menjaga marwahnya sebagai pinnacle of motorsport. FIA berencana membuka pembahasan mesin V8 paling cepat pada jeda musim panas nanti. Tahun lalu sebenarnya Ben Sulayem juga sudah membuka pembicaraan soal regulasi mesin selanjutnya dengan proyeksi regulasi 2026 yang cukup negatif. Namun FIA kalah voting karena hanya dapatkan dukungan dari RBPT dan Ferrari. Kedua pabrikan itu kemungkinan besar akan jadi pihak yang satu suara dengan Ben Sulayem dalam usahanya mengembalikan mesin V8 pada 2031 mendatang. Mercedes mungkin masih di tengah-tengah, namun yang jelas menolak adalah Honda dan Audi, karena memang alasan terkuat mereka ikut regulasi 2026 adalah faktor elektrifikasi yang jadi prioritas. Namun semua hal masih bisa terjadi di meja negosiasi, terutama dengan perubahan pasar global yang pada faktanya transisi dari energi fosil ke energi terbarukan berjalan cukup lambat. Apalagi dengan adanya sustainable fuel yang bisa hasilkan zero carbon dan 100% ramah lingkungan, punya impresi positif karena berhasil dipakai di mesin F1 regulasi 2026 tanpa masalah berarti. Senjata utama FIA dalam membahas regulasi mesin selanjutnya nanti adalah biaya yang akan ditekan semurah mungkin untuk membuat F1 tidak lagi bergantung pada pabrikan besar. Sebaliknya, dengan valuasi F1 yang sedang tinggi dan menjanjikan cuan berlipat-lipat dari aspek marketing, pabrikan besar sudah melihat F1 bukan lagi dari kacamata otomotif saja, namun juga dari aspek bisnis dan ekspansi pasar. Atau dengan kata lain, FIA akan berusaha membuat pabrikan lebih membutuhkan untuk berada di F1 dan menyesuaikan diri daripada memaksakan agendanya ke dalam regulasi baru. Contoh sederhana seperti Audi dan Cadillac, yang meskipun keduanya masih terseok-seok sebagai nama baru di F1, tapi keduanya sudah punya market penggemar masing-masing hanya dalam beberapa bulan saja. Yang jelas, pembahasan dalam rangka mengembalikan mesin V8 masih sebatas ucapan bibir saja dari Ben Sulayem. Apakah akan direalisasikan? Kami tentu berharap iya, namun tetap skeptis, karena Ben Sulayem tentu juga punya agenda politiknya sendiri sebagai presiden FIA yang punya banyak oposisi. Tapi jika itu bisa memaksa Ben Sulayem untuk bermain lebih keras terhadap pabrikan-pabrikan di F1, maka kami sangat berharap dia bisa mewujudkan itu. Tinggal bagaimana FIA menyesuaikan negosiasi dengan tetap memberikan porsi kompromi supaya pabrikan tetap memiliki ruang untuk eksplorasi teknologi yang bisa ditransfer ke skala produksi massal. Untuk sekarang, suka tidak suka, kita harus bisa menikmati regulasi 2026 sambil berharap FIA memberikan modifikasi yang lebih terasa dampaknya dari aspek hardware pada 2027 mendatang. Sekian video dari kami, jangan lupa beri like dan subscribe untuk konten F1 lainnya.